Mary dan Dika sudah 9 bulan lamanya menikah. Pernikahannya tergolong pernikahan dini karena mereka masih di bawah usia semestinya. Saat pernikahannya, kedua orang tua Dika tak begitu menyetujui pernikahannya karena ia masih meragukan kemampuan Dika untuk menafkahi istrinya. Menafkahi dirinya saja, Dika belum mampu, apalagi menafkahi istrinya. Namun, karena menjadi tradisi di kampungnya Dika, jika sepasang kekasih sudah bermalam, mereka mau tidak mau harus dinikahkan. Itulah yang terjadi antara Dika dan Mary. Sampai akhirnya mereka harus dinikahkan. Singkat cerita, rumah tangga mereka dari kejauhan terlihat romantis dan damai. Karena cintanya Mary kepada Dika, suaminya. Begitu dalam. Maka tak jarang Mary memarahi Dika jika keluar rumah agak lama. Maklum, karena usianya masih pada masa pubernya. Maka hari-hari dalam rumah tangga mereka terlihat sangat kompak. Bertamu ke rumah temannya yang 2 rumah dari rumahnya saja, Dika selalu diikuti Mary istrinya, apalagi lebih jauh. Hal itulah yang membuat Dika jarang bisa keluar dari rumahnya dan jarang bergaul dengan temannya. Mereka lebih sering berdiam di dalam rumahnya. Tiba pada suatu malam menjelang mereka tidur, mereka memanjakan saat-saat menjelang tidurnya dengan menonton sinetron Ikatan Cinta. Sampai akhirnya mereka menjadi sangat senang dengan sinetron itu. Lama-kelamaan, Dika jadi tak bisa terlewatkan sinetron itu karena ia ngefans banget sama artis cantiknya sinetron itu, yakni artis terkenal saat ini Amanda Manopo. Tiba pada suatu hari, Dika bertemu dengan teman lamanya Robi. Saat pertemuannya, Dika lebih sering membahas Amanda Manopo. Padahal saat pertemuan itu adalah momen yang tergolong formal, sampai membuat Robi jengkel. Karena itu hal yang tak penting menurutnya. Beberapa hari kemudian, lagi-lagi Robi dengan Dika bertemu. Di sana juga Dika lebih sering menunjukkan foto Amanda yang menjadi artis kebanggaannya itu. Suatu malam, Robi menelpon Dika. Namun saat itu bertepatan dengan tayangnya sinetron Ikatan Cinta. Maka Dika membiarkan ponselnya berdering sampai berulang kali. Karena lagi serunya memanjakan matanya dengan paras Amanda Manopo. Singkat cerita, pernah suatu malam Robi bertamu ke rumah Dika. Kala itu sinetron Ikatan Cinta sedang berlangsung. Maka sikap Dika tak menghiraukan Robi yang menjadi tamunya. Masih untung ada istrinya yang mempersilahkan masuk dan menyuguhkan secangkir kopi. Walaupun Dika tahu Robi sedang menunggunya di ruangan tamu, ia tetap melanjutkan menonton di kamar lain karena ia lagi seriusnya menonton dan tak mau terlewatkan. Maka Robi harus rela menunggu. Dalam hati Robi sembari menunggunya berkata, keterlaluan si Dika.
30 menit kurang lebih, barulah Dika keluar menemui Robi. Setelah sinetron itu berakhir, pertemuannya berlangsung singkat. Pulanglah Robi. 1 minggu kemudian, giliran Dika tiba-tiba mendatangi rumah Robi. Maka Robi dengan sopan santunnya menyambut kedatangan Dika dengan penuh rasa bahagia. Wejangan istimewa dari istrinya Robi disajikan buat Dika. Sembari Robi mempersilahkan. Maka kala itu tiba-tiba wajah sedihnya Dika terlihat Robi. "Loh, kamu kenapa, Dik?" tanya Robi. Dika tak mau berlama-lama. Ia pun curhat semuanya pada Robi. "Begini, Rob. Tadi istri aku marah dan akhirnya minggat dari rumahku." "Loh, emang ada apa?" desak Robi padanya. "Sederhana sih. Tadi kan aku kebetulan lagi nonton sinetron Ikatan Cinta. Tiba-tiba istriku menyuruhku makan malam. Tapi karena aku gak memperhatikannya, ia memarahiku sembari berkata, 'Kamu itu begini sudah. Kalau udah lihat Amanda Manopo gak mau dengerin kita,' ujarnya dengan nada keras. Tapi ada sepatah kata darinya yang membuatku harus bertengkar, Rob, ujarnya ke Robi. "Apa itu?" tanya Robi. Dia bilang, "Emang kamu bisa kenyang melihat Amanda?" Lalu aku jawab, "Iya, Rob, itu saja." Sejak itulah istriku menggerutu sendiri dan marah-marah. Sampai akhirnya kami ribut dan ia minggat dari rumah aku, ujar Dika pada Robi sambil bersedih. Dengan wajah kaget kurang percaya, Robi lagi-lagi bertanya, "Benar, kamu, Rob, gak usah main-main?" tanya Robi pada Dika. Dengan meneteskan air mata, Dika menjawab, "Iya, Rob, sungguh." Maka Robi akhirnya percaya. Sebagai teman baik, Robi menasihati Dika agar Dika tak terlalu mendramatisir dalam menonton sinetron, agar tak begini jadinya. "Saran aku, kamu mulai besok harus berubah dan pergilah meminta maaf kepada istrimu. Dan ingat, kamu harus berubah, Dik." Nasihat Robi kepada Dika. Untuk kelanjutan kisah ini, besok lusa aku akan tanyakan ke Robi kelanjutannya. Jika teman-teman mau, maka mohon diisi di kolom komen ya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.